Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dieva Prameswari dari kelas 12 IPA 1. Pada hari ini saya akan mewawancarai ayah saya mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru sendiri dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dimana telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, menurut ayah sendiri, bagaimana sih perbedaan kebijakan politik pada masa Orde Baru dan setelah reformasi? Perbedaan, terkait peta politik antara Orde Baru dengan reformasi ini, ada 2 hal. Pertama itu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Untuk politik dalam negeri sendiri itu ada 3 yang menonjol, yaitu yang pertama terkait partai politik yang, dibentuk untuk ikut pemilu. Pada zaman Orde Baru itu ada 3 partai politik, sedangkan saat ini itu lebih dari 30 partai politik. Ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada zaman Orde Baru dengan 3 partai politik ini, tentunya, dinamika politik tidak terlalu tinggi sehingga suhu politik cenderung lebih, dingin dibandingkan dengan saat ini dengan lebih dari 30 partai politik. Di satu sisi, dengan adanya hanya 3 partai politik, beberapa kalangan tertentu, mengatakan bahwa ini kurang mewakili hak dari rakyat untuk, berpendapat. Kebebasan berpendapat berdasarkan undang-undang menjadi kurang optimal. Sementara dengan lebih dari 30 partai politik saat ini dianggap cukup, menampung aspirasi dari masyarakat. Tentunya ini akan bisa disikapi, dengan baik apabila kita, tetap berpedoman kepada tujuan dari berpolitik itu sendiri, baik itu dengan sedikit partai politik maupun dengan banyak partai politik. Yang kedua, terkait kepala daerah. Kalau zaman Orde Baru itu kepala daerah, memang lebih banyak ditunjuk oleh pemerintah dibandingkan dengan sekarang yang dilakukan pemilihan secara langsung untuk daerah-daerah tertentu. Sehingga, di sini pun juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk, kepala daerah yang ditunjuk itu biasanya, yang ditunjuk adalah dari kelompok pejabat karir sehingga, secara pengalaman tentunya ini lebih unggul dibandingkan apabila yang ditunjuk itu orang yang memang belum berpengalaman di bidang birokrasi. Namun hal ini dianggap oleh beberapa masyarakat, sebagai, seperti KKN lah zaman dulu, sehingga masyarakat tidak tahu seperti apa sih profil pimpinan daerah yang akan, memimpin masyarakat. Sedangkan saat ini itu pemilihan dapat dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga di sini kelebihan yang didapat oleh masyarakat adalah masyarakat bisa menentukan sendiri siapa orang yang, akan dipilihnya sebagai pimpinannya. Namun di satu sisi, banyak kalangan yang menganggap bahwa, dengan masuknya orang-orang yang tidak berpengalaman di bidang birokrasi ini, nantinya akan menyulitkan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan roda pemerintahan. Tentunya hal ini tidak menjadi, pendapat yang pasti ya, karena memang tidak semua orang yang tidak berasal dari birokrasi, nyatanya juga dapat memimpin dengan baik. Namun demikian memang perlu diakui bahwa memang ada juga, pimpinan kepala daerah yang memang kurang mumpuni dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Hal ini memang efek dari, peluang semua orang bisa masuk menjadi pimpinan daerah, baik itu dia dari latar belakang birokrasi, latar belakang akademisi, latar belakang artis, bahkan seniman, bisa menjadi kepala daerah. Dan ini, merupakan dinamika politik yang harus kita terima saat ini. Kemudian yang terakhir itu yang paling menonjol adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau dahulu itu presiden dan wakil presiden memang dipilih oleh DPR, di mana DPR ini merupakan perwakilan dari partai politik. Kemudian saat ini dipilih langsung oleh masyarakat. Tentunya ini memang, ada kelebihan dan kekurangan juga. Di satu sisi, untuk presiden yang dipilih oleh DPR tentunya ini merupakan orang-orang yang memang, sudah di-screening terlebih dahulu oleh, partai politik. Sehingga, biasanya, untuk presiden dan wakil presiden ini berasal dari kalangan, para birokrat atau para pejabat karir. Sedangkan saat ini karena pemilihan itu secara langsung, tidak melihat latar belakang dari, presiden itu sendiri, tetapi lebih kepada dari usulan dari partai-partai politik yang, mengajukan setelah pemilu legislatif berlangsung. Dan ini saat ini memang ini yang merupakan pilihan kita bersama, di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh masyarakat sampai dengan nanti ada perubahan berikutnya.
Kemudian terkait politik luar negeri tidak banyak berubah, hanya kecil perbedaannya yaitu terkait mengenai politik luar negeri kita yang bebas aktif. Dalam hal ini kita masih saat ini masih tetap bebas untuk tidak memilih blok mana yang akan kita pilih. Dahulu zaman Orde Baru kita mengenal ada blok barat dan blok timur. Blok barat itu adalah pihak Amerika dengan NATO-nya, dan kemudian blok timur itu Rusia dan sekutunya. Tentunya Indonesia berada di tengah-tengah. Saat ini setelah reformasi memang untuk blok timur Rusia sudah tidak ada lagi, kita jadi lebih bebas memilih mana yang akan kita jadikan kawan. Namun demikian kita tetap aktif ikut menjaga perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan dikirimnya beberapa tim ke daerah Afrika Selatan maupun ke Timur Tengah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh PBB. Jadi ini yang menjadi perbedaan yang cukup signifikan yang terlihat oleh saya pribadi antara masa Orde Baru dan masa reformasi. Menurut ayah saya seperti itu perbedaan antara kebijakan politik pada masa Orde Baru dan juga setelah reformasi. Nah sekarang ya, kalau kebijakan ekonomi sendiri apa sih yang berubah setelah Orde Baru dan juga setelah reformasi? Kalau untuk perubahan bidang ekonomi antara Orde Baru dengan reformasi ini, kita melihat ke APBN saja, di mana APBN ini merupakan tolok ukur atau alat yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dan arahnya bisa terlihat dari APBN. Tentunya kalau kita berbicara tentang APBN itu ada dasar-dasar APBN. Kalau zaman Orde Baru, dasar APBN itu kita masih menggunakan ketentuan yang lama, produk dari Belanda yaitu ICW yang disusun pada tahun 1944 dengan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan di tahun sekarang kita menggunakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Di mana ini memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara ICW dengan Undang-Undang Nomor 17. Di sini bisa kita lihat dari format APBN itu sendiri. Di ICW untuk Orde Baru kita menggunakan APBN yang disusun dalam bentuk T-account dengan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan untuk saat ini Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 kita menggunakan e-account. Perbedaannya adalah pada zaman dahulu defisit keuangan negara itu ditutupi oleh hutang pada saat zaman Orde Baru, sehingga hutang ini dianggap sebagai penerimaan oleh APBN. Sedangkan saat ini tidak. Saat ini defisit yang ditutup oleh hutang itu merupakan beban di masa yang akan datang, sehingga ini akan ditutup oleh penerimaan dari dalam negeri. Nah, di sini perbedaan yang mendasar itu, sehingga saat ini atas hutang-hutang yang kita gunakan untuk menutup defisit anggaran itu memang diupayakan pemenuhannya dari penerimaan yang ada di dalam negeri, termasuk penerbitan surat utang negara di dalam negeri. Kemudian terkait inflasi juga ada perbedaan yang agak besar dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau dahulu inflasi kita dijaga pada angka 9%, sedangkan saat ini kita memang lebih rendah 6-8%. Tentunya hal ini melihat juga terkait pertumbuhan ekonomi yang ada di kita. Zaman dahulu pertumbuhan ekonomi memang cukup tinggi, rata-rata 6-7%, bahkan di periode tertentu pernah sampai di atas 10%, yaitu 10,7%. Ini terlihat sepertinya kita menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Namun dibandingkan dengan sekarang yang pertumbuhan ekonomi kita hanya kisaran 5%, ini ekonomi kita yang tinggi pada zaman dahulu itu ternyata sebenarnya itu rapuh. Kenapa rapuh? Karena pada saat itu ekonomi kita itu lebih terpusat ke titik-titik ekonomi tertentu, tidak merata. Sedangkan sekarang lebih merata, menyebar ke daerah-daerah, sehingga dengan kondisi yang seperti itu, pada saat itu sudah pernah diuji. Kalau Ayah masih ingat, itu tahun 97 itu terjadi krisis ekonomi yang cukup dahsyat menghantam ekonomi Indonesia. Dengan metode yang seperti Orde Baru itu, kita langsung tumbang perekonomian kita. Jadi perekonomian kita langsung hancur dan inflasi kita sampai di atas 70%. Dan ini menjadikan pengalaman bagi kita bahwa sistem perekonomian kita yang dahulu itu harus diperbaiki. Dan sekarang dengan pertumbuhan 5,2% itu cukup ampuh untuk menahan gempuran gangguan ekonomi baik dari luar maupun dalam. Hal ini terbukti pada saat sekarang, di mana pada saat ini kita terkena wabah corona. Bukan kita saja, tapi semua negara terkena wabah corona. Semua perekonomian di seluruh dunia itu hancur. Hanya Cina saja yang cukup bisa bertahan, sehingga mereka tidak sampai masuk ke resesi. Jadi ekonomi Cina saat ini sudah cukup kuat dan dia
Cina merupakan negara yang ekonomi paling kuat, nomor satu di dunia pada saat dihantam corona. Nah, siapa yang nomor 2? Yang nomor 2 sekarang ternyata itu Indonesia nomor 2 yang terkuat di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena ini tadi, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara ini cukup menjaga ekonomi kita dari hantaman gangguan ekonomi global, dan ini sudah terbukti sekarang. Di mana pada saat awal wabah kita terkoreksi sampai minus 9% pertumbuhan ekonominya year on year. Sedangkan saat ini di triwulan keempat ini sudah memasuki minus 5%. Artinya apa? Artinya arah pertumbuhan ekonomi kita itu sudah menuju ke arah yang positif. Sehingga harapan kita ke depan tahun 2021 itu ekonomi kita year on year itu akan di angka positif, bahkan kalau bisa di atas 5%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan ekonomi antara masa Orde Baru dan reformasi. Nah, terima kasih ya udah mau diwawancarai. Jadi seperti itulah kurang lebih perbedaan antara kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru dan juga setelah reformasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.